Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali ada. Karena Dia hidup, kita ada di tempat ini. Amin. Karena Dia hidup, kita mendapat jaminan keselamatan. Amin. Kalau Dia tidak hidup, tidak ada apa-apa bagi kita. Tapi karena Dia satu-satunya Allah yang mati dan bangkit pada hari ini, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar-benar berkuasa di langit dan di bumi. Baik, sebelum kita membahas mengenai Paskah, kebangkitan dan karakter Kristus adalah salah satu pengampunan bagi dosa-dosa kita yang kita akan bahas hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang terus menjaga dan melindungi kami, yang menuntun kami, bahkan berjalan di depan kami. Karena kami tahu Engkau hidup, maka kami memiliki keselamatan. Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau memberikan jaminan bagi kami. Kami dibebaskan karena pengampunan dosa-dosamu terhadap kami Tuhan. Kami mendapat tempat yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau pimpin kami Tuhan. Engkau sendiri yang mau menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kami. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kelebihan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa lebih daripada jemaat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau berbicaralah bagi kami, supaya apa yang kami dapat Tuhan, kami pulang, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah adalah bukti kebangkitan dari Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia, Jumat kemarin kita merayakan kematiannya, penderitaannya, Jumat Agung ya. Tapi saat ini sesuai dengan Alkitab, buku di atas segala buku membuktikan Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu sudah bercerita tentang siapa itu Yesus. Dia mati, Dia akan bangkit dari antara orang mati dan membuktikan bahwa hari ini Dia bangkit. Bahkan nanti juga kita merayakan apa? Kenaikannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah iman percaya kita. Percuma. Banyak orang boleh buat mujizat, tapi mujizat itu dari siapa? Kalau dari Yesus, mujizat itu kekal. Karena Dia memang sumber mujizat. Dia Allah yang benar-benar membuktikan diri bahwa Dia Allah bersama-sama dengan orang-orang pilihannya, dan Dia bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Kita akan baca silih berganti. Saya ayat 15, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus ayat 16. Kita silih berganti sampai dengan ayat yang ke-21 bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Saya pikir ada yang belum dapat. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ayat 17 demikian firman Tuhan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab aku inilah pengganti Allah." Mari kita baca ayat 21 bersama-sama. 2, 3, 4. "Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah." Hebat. Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang menjadi orang percaya, membaca kebenaran firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau kita lihat, Yusuf ini adalah tipologi Kristus. Kenapa dikatakan demikian? Dia tipologi Kristus. Dia sedikit pun tidak pernah mempunyai rasa benci, dendam. Kalau mau dikatakan dendam dan benci, ya panas hati, bisa saja terjadi. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kita, pernah nggak kita alami seperti Yusuf? Atau ada hal-hal kecil yang terjadi di dalam keluarga atau teman, rekan sekerja, membuat kita akhirnya menjadi musuh. Bahkan kalau orang itu berjalan di depan kita, kita berjalan ke arah dia, kita suka menghindar, memutar jalan lain. Itu yang pernah terjadi bagi saya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari Yusuf, apa yang terjadi dengan Yusuf? Coba ya, jubah yang bagus yang dia pakai diambil. Dan yang paling seram lagi, sudah tidak punya baju, dimasukkan kemana? Ke dalam sumur. Waduh. Bapak Ibu, memang kita tahu bahwa di daerah Israel sana, Timur Tengah, memang kalau panas-panas. Tapi kalau musim semi atau salju, itu dinginnya minta ampun. Nah, malam hari, sekalipun di padang gurun, itu kalau angin, itu dingin. Maka itu kalau kita ke sana, orang-orang yang sampai saat ini masih tinggal di tenda-tenda, itu masih ada. Mereka nggak mau rumah seperti ini. Mereka bilang, tidak cocok bagi mereka. Jadi mereka masih buat tenda. Jadi kalau mereka merasa aman dan nyaman di tenda itu, mereka di situ. Tapi Bapak Ibu tahu, di tenda itu TV-nya segede-gede tembok ini. Kalau dia udah malas di tenda, yang diganti dengan apa? Untanya suruh masuk ke tenda, nginap di dalam tenda. Itu masih ada sampai saat ini. Dan itu kita nggak bisa pungkiri. Nah, kalau yang terjadi dengan Yusuf, kita lihat kenapa tipologi Kristus ini luar biasa. Yesus datang buat umat manusia. Terjadi pada Yusuf kedengkian mereka, kebencian, ya, ketidaksukaan, ketidaknyamanan mereka dengan Yusuf, sehingga dia mau dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Mereka sudah punya rencana jahat, tapi salah satu abangnya katakan apa? Jangan, biarkanlah dia hidup, jual saja dia. Coba tuh, bagaimana tuh kalau saudara jual saudara, ya? Tapi memang gak ada pungkiri. Ada dulu saya tinggal di Jakarta, tetangga saya itu anaknya banyak. Ada di Amerika, ada di Belanda. Coba dijual kemana-mana. Saya bingung juga tuh, kok bisa begitu ya? Darah daging sendiri dijual. Nah, ini yang terjadi sama seperti keluarga Yusuf. Mereka jual. Tetapi Bapak Ibu tahu, kalau kita pernah menyadari apapun yang terjadi dengan kita, semua ada maksud dan rencana Tuhan di sana. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, saya kalau tidak punya masalah di Ambon, saya tidak mungkin bisa ketemu Bapak Ibu di Jakarta.
Saya masuk ke Jakarta itu, saya naik kapal itu nggak ada tiket. Kalau orang bilang ATL, saya BTL. Kalau orang bilang BTL ya, saya ATL. Ambon tembak langsung. Tadi terbalik ya. Jadi BTL kan biasa tembak langsung gitu ya. Tapi saya katakan begini, nggak pas. Karena apa? Mereka kalau datang ya numpang truk-truk yang bawa barang kemari kan. Kalau kami dari Ambon nggak bisa begitu, nggak ada orang bawa barang dari Ambon ke sini. Bapak Ibu tahu, saya mesti naik dari tali jangkar. Tahu tali jangkar ya? Kalau kapal itu kan ada tali ikat di darat itu, supaya kapalnya nggak bergeser. Pas udah bunyi tom gitu ya, mulai deh. Naik dari tali. Ya bersyukur juga sih, kecil-kecil latihan pramuka gitu kan. Dan memang saya tuh senang kalau yang menentang-menentang begitu. Jadi terjun bebas begitu segala macam. Jadi naik itu, waduh, orang pada ribut semua kan. Ternyata bukan saya sendiri. Kiri kanan saya lihat, ada juga. Bapak Ibu tahu, zaman saya itu kalau ketemu dan pada waktu pemeriksaan tiket itu dibuang di laut, atau dua kemungkinan, sikat lantai kapal. Selangnya air itu, Bapak Ibu tahu, saya manusia sepotong ya, bagaimana ya, usia SMP, pegang selang itu, kalau dia lepas air terbang dengan selang-selang mental. Bapak Ibu tahu itu mobil pemadam? Pernah pegang selang mobil pemadam nggak? Nanti sekali-sekali coba ya. Mudah-mudahan kalau anak-anak sekolah suruh ke pemadam terus nanti begitu. Waduh, Bapak Ibu kalau nggak biasa jangan coba-coba. Melayang sama itu selang-selangnya. Karena tekanan air itu kencang sekali. Nah sama. Tapi peristiwa demi peristiwa saya lihat hebat juga ya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang, Tuhan, luar biasa. Pengampunan itu memang terjadi, dan kalau kita sadar sebagai orang percaya, itu indah. Apapun rencana yang Tuhan buat dalam hidup kita, jangan pernah kita merasa bahwa itu penderitaan. Jangan. Yusuf mengucap syukur. Dia mengikuti. Ya, tahap demi tahap. Bahkan difitnah. Bisa ya? Istri Potifar pikir, waduh, cowok ganteng gitu ya, boleh nih gitu ya. Apa yang terjadi? Yusuf saking taat kepada Tuhan, terjadilah pemfitnaan. Tolong! Sambil dia membuka bajunya seolah-olah Yusuf yang mau berbuat jahat dengan dia. Coba, masukin penjara, diikutin. Tuhan membuat. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita Tuhan memperkenalkan diri bagi kita secara pribadi, Tuhan mempertemukan dirinya dengan kita, Tuhan membuat kita, ya, kadang-kadang kita itu lebih dari padang gurun. Lebih dari padang gurun. Mau minum aja susah, mau makan aja susah. Jangan mengeluh. Bapak Ibu nggak makan 1 minggu, 6 bulan, 1 tahun, nggak apa-apa. Kalau masih ada air, minumlah air. Tuhan buat tubuh kita ini udah semua itu terstruktur dengan baik. Jadi dia tahu. Tapi kalau kita udah punya rumah gedongan gitu ya, udah tempat tinggal yang enak, jangan coba-coba nggak minum air, dehidrasi. Tapi kalau memang Tuhan lagi didik kita, jangan pernah takut, tidak akan terjadi dehidrasi. Contoh, Bapak Ibu, ada yang pernah ibu-ibu di sini merasakan hamil? Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya nggak tanya nih. Kalau ada, saya mau tanya, ada nggak yang cium bau makanan mabuk? Ada nggak? Ada ya? Ada, pasti ada. Coba bayangin Bapak Ibu, ibu yang mengandung aja nggak makan-makan, bisa sampai 9 bulan 10 hari. Terus bayinya bertumbuh nggak, berkembang nggak? Dari mana bayinya makan? Tuhan tuh luar biasa.
Allah itu ajaib. Jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau mau merasakan Bapak-bapak bagaimana ibu yang hamil, mari ibu-ibu berlombalah, yang masih produktif hamilah dan katakan begini, Tuhan, saya mau hamil, tapi sakit kehamilan saya, tolong biar suami saya yang rasakan. Amin. Nanti apa yang terjadi? Biar bapaknya pusing, iya kan? Jadi saya layani orang demi orang, begitu layani, apa yang terjadi? Pada nggak percaya, tapi begitu dia udah masuk pemulihan, dia katakan itu. Begitu dia mau melahirkan, bapaknya masuk ke toilet kan, nggak keluar-keluar. Kenapa? Iya nih nggak tahu nih mulus, tapi kok aduh begini ya, saya juga bingung nih, saya baru rasakan begini, coba. Tapi istrinya begitu ada di rumah sakit. Nah di sini ada ibu yang luar biasa kan, bahkan babynya keluar duluan, baru tuan. Ajaib nggak? Luar biasa. Ini mujizat yang kita jangan anggap sepele. Tapi ini sepengetahuan Allah. Karena di mana-mana kalau orang mau melahirkan itu biasa tuban dulu. Sebab apa? Itu sama aja begini, pembuka jalan. Tapi coba, baby yang keluar duluan membuka jalan buat tuban dan ari-ari, coba tuh. Itu medis pun kadang-kadang bingung. Tapi ini keunikan, Tuhan mempersiapkan siapapun kita, dan Tuhan membuat mujizat itu masing-masing buat kita berbeda-beda. Maka itu, setialah sama Tuhan. Kita lihat Yusuf, dia setia sama Allah, dia tidak pernah meninggalkan Allah. Karena kembali lagi, dia tipologi Yesus. Yesus mau menderita pun. Nah kemarin kalau kita lihat bagian pertama dari penderitaan itu di Taman Getsemani kan, dia bergumul sedemikian rupa sampai itu saraf-saraf yang kecil pecah, keringat pun bercampur darah. Itu pergumulan yang luar biasa sebagai manusia. Sebagai manusia dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Maka itu dia bilang, kalau cawan ini harus lalu, biarlah berlalu. Tapi kehendakmu yang jadi, jangan kehendak. Sebagai manusia dia akan mati. Tapi sebagai Allah, dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Bahkan sebelum mati pun, sebelum disiksa pun dia tahu, hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah ini unik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa hal penting mengenai pengampunan. Karena di sini kalau kita lihat ayat-ayatnya ya, 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 12 itu mengenai Daud. Daud juga memiliki pengampunan yang luar biasa sehingga dia dipakai oleh Allah. Dia mengampuni siapa? Siapa yang mau bunuh dia? Iya, Saul yang ingin merencana membunuh dia. Kalau dia mau bunuh Saul gampang. Waktu di dalam goa itu, dia potong jubahnya. Dan dia katakan, Tuan, kalau saya mau bunuh Tuan, ujung jubah Tuan ini ada di tangan saya. Tapi saya tidak lakukan itu. Karena saya tahu Tuhan itu diurapi oleh Allah. Ini luar biasa. Nah kalau kita mau raih berkat, mari jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti Daud. Dan yang ketiga, contoh dari Yesus. Dia tidak pernah mengeluh. Maka itu kalau kita lihat ya, dari ayat firman Tuhan yang menjadi bagian dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 12, dan Lukas 23 ayat 34 mengenai Yesus, kita akan lihat karakter Kristus. Yang pertama mengenai pengampunan. Nah, di sini luar biasa pengampunan. Pengampunan itu bisa terjadi karena ada kerendahan hati. Kerendahan hati dari siapa? Kalau saudara-saudara Yusuf itu tidak memiliki kerendahan hati, mereka ego, mati mereka. Mati karena apa? Bukan Yusuf yang membalas kejahatan mereka. Bapak Ibu tahu, kalau ada perbuatan dosa kita, umpamanya suami suka selip-selip duit di dompet ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, mudah-mudahan jangan kayak saya. Saya pernah uji istri saya. Pulang pelayanan kan dia tanya begini, Pak,
Tadi ada berkat nggak Pak? Karena biasa kita nggak suka tunggu dikasih berkat gitu ya, PK. Saya bilang nggak ada. Tapi istri saya udah tahu, oh ada nih. Bapak Ibu tahu, saya mau sengaja biarkan aja supaya kita puasa satu hari itu ya, supaya sore hari kita makan enak gitu kan, lahap, makannya lahap. Bapak Ibu tahu, dia tetap tunggu dengan setia. Pi, bagaimana? Ada berkat nggak? Nggak ada, kata saya. Bapak Ibu tahu, begitu saya ganti baju, itu envelope lompat sendiri dari kantong. Bisa umpat nggak envelope itu? Istri saya senyum-senyum tuh lihat. Jadi Bapak Ibu, antara kita suami istri jangan menyimpan, kita rasa tertuduh. Dan ini terjadi bagi saudara-saudara Yusuf. Mereka menyimpan, ya, mereka takut mengaku. Apa yang terjadi? Dituduh dengan hati nurani. Jadi kalau ada kesalahan yang dibuat oleh suami, Bapak Ibu mau simpan sampai kapanpun, ingat, Bapak Ibu akan menderita sendiri. Kalau dosa itu dibuat oleh suami, suami akan menderita. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah apa? Kering kan? Karena tertuduh, merasa bersalah. Ini yang mematahkan semangat kita, yang membuat bukan cuma kita sakit, istri dan anak-anak juga ikut Karena apa? Rezeki susah datang kepada kita. Nah, orang yang ingin meraih rezeki yang Tuhan udah siapkan, sebagaimana Yeremia 29 ayat 10, kalau kita mengalami sukacita, jangan pernah takut. Ini yang terjadi. Saudara-saudaranya Yusuf mulai apa? Mengambil tindakan apa? Memiliki kerendahan hati. Dan mereka katakan apa? Ayo, semua kita datang kepada Yusuf. Tapi mereka takut. Mereka juga pakai perantara. Tolong dong, sampaikan dong, kami mau datang. Dan kamu juga ikut ya, sebagai saksi. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita memiliki kerendahan hati, itu berarti kita membuat Allah itu, hati Allah itu luluh. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kita datang kepada Allah dengan apa adanya kita. Bapak Ibu tahu, Yesus bangkit. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikannya. Dan waktu Yesus naik ke sorga, dia sebenarnya bukan cuma begitu aja dan melihat kita. Tapi Alkitab mengatakan apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan cuma duduk dan memantau kita, tapi dia berdoa buat kita. Orang percaya. Orang yang tidak percaya, dia tidak doakan. Ini hebatnya. Nah, ketaatan ini seperti ini kita mesti lihat. Bahwa mulai ya, pengampunan itu bisa terjadi kalau kita memiliki kerendahan hati. Ada salah di antara kita, keluarga, mengaku. Jangan seperti abang kita. Adiknya begitu kenal Waterpoken, apa namanya? Waterpoken, Ibu Ros? Luti air itu apa? Campak. Wah, kamu berdosa nih, bapakmu datang, kamu diam-diam aja begitu ya. Jangan. Kita nggak boleh menghakimi. Bisa ya? Memang cara Tuhan tegur kita tuh macam-macam, tapi bukan berarti dengan cara Waterpoken itu. Kalau kami orang Ambon bilang Waterpoken ya, campak. Itu memang ada campak yang memang bahaya. Anak saya usia berapa itu anak ya? Kenal morbili. Itu langsung dikarantinakan. Gak boleh disuruh pulang. Dan itu kalau penanganan tidak baik, ya perpisahan sementara. Bisa ya? Tapi itulah cara Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, karena ada kerendahan hati dari saudara-saudara Yusuf, mereka mau datang kepada dia. Padahal siapa dia? Dia anak yang tua atau yang bontot? Halo? Kalau di daerah-daerah tertentu, anak bontot itu harus apa?
Iya, harus tunduk sama yang tua. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Ini bisa terjadi bukan cuma buat Yusuf. Ini bisa terjadi karena apa? Kalau kita sebagai orang percaya, waktu kita menjadi orang percaya, kita ekor atau kepala? Firman Tuhan katakan apa? Waktu kita menjadi orang percaya bukan ekor tetapi kepala. Ini hebat. Maaf, ini setelah saya mempersiapkan khotbah ini, saya kembali lagi review dalam kehidupan saya. Oke lah, saya anak yang tertua dari laki-laki. Tapi istri saya itu anak bontot. Justru mulai dari abang sampai kakak-kakaknya, semua. Tapi saya suka bilang dalam hati gini, istri saya ini bukan Yusuf loh. Istri saya ini ya Ibu Rosniati baru bangun gitu ya. Tapi coba lihat, waktu menjadi orang percaya kita diubah. Yang tadinya tidak berarti menjadi berarti. Bisa Bapak Ibu? Bahkan keputusan apapun, mereka berunding dulu. Saya bilang saya nggak ikut campur lah. Sampai yang harus mempunyai suara untuk ngomong, harus tanya dulu. Tapi saya bilang jangan, itu bukan kamu, mesti yang ini. Bisa Bapak Ibu? Itulah cara Tuhan. Mereka datang kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf bukan lagi Yusuf yang biasa, tapi Yusuf yang diubah oleh Allah. Dan Allah punya rencana dalam kehidupan Yusuf. Kalau kamu punya kerendahan hati datang kepada Allah, Allah akan membuka pintu-pintu berkat kepada kita. Dan apa yang kita mau, Dia siapkan. Yusuf nggak pernah berpikir dia jadi penguasa di Mesir, tapi dia ikuti saja, dia taat. Karena dia punya kerendahan hati. Dia tidak mau ngamuk, tidak mau melihat saudara-saudaranya dan mempunyai kebencian. Tapi mereka punya kerendahan hati, dia sambut. Begitupun kita lihat Yesus. Yesus begitu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Siapa sih kita manusia? Kita manusia sebenarnya makhluk ciptaan yang memang gambaran Allah, makhluk ciptaan yang paling sempurna. Tapi siapa sih kita? Kita pemberontak kok. Kita manusia yang tidak masuk hitungan. Tapi coba, Allah begitu mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal. Tinggal sekarang bagaimana kita? Mau nggak pergunakan kerendahan hati kita datang kepada Allah? Buka hati kita, miliki Dia, kita memberikan kepastian keselamatan. Tidak ada kerendahan hati, tidak dapat tempat bagi Allah. Waktu kita memiliki kerendahan hati, kita dikasih tempat. Dan itulah yang Allah inginkan. Sebagaimana saudara-saudara Yusuf. Ini yang bagian pertama. Maka itu di dalam Kejadian 50 ayat 15 dikatakan begini. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati. Kenapa telah mati? Kok waktu belum mati mereka sombong amat? Lu mau bikin apa lu? Ada ayah di samping kita. Ayah yang nanti bertindak. Begitu kah? Setelah ayam meninggal, mereka seperti ayam kehilangan induk. Bapak Ibu pernah lihat anak ayam nggak? Pernah lihat nggak burung elang itu kalau mau sambar anak ayam? Kucer kacir larinya minta ampun nih. Bila perlu masuk dalam got umpet. Bisa mereka seperti itu. Kehilangan pegangan, ketakutan, kecemasan membuat mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan mereka mulai menyadari, daripada kita mati, ayo kita ambil keputusan, datanglah kepada Yusuf dengan hati yang tulus. Ini yang luar biasa, bagian yang pertama. Tidak cukup bagian yang pertama, pengampunan itu bisa terjadi, ya. Karena kita tahu kerendahan hati itu sangat penting. Mereka datang dengan merendahkan hati kepada Yusuf, ya. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu boleh waktu ada ayah mereka punya otoritas. Karena apa? Harta. Begitu kan? Suku-suku tertentu gitu kalau ayahnya meninggal, orang tua meninggal, mulai apa? Melirik harta. Bagian gua ada nggak nih? Bagian gua ada nggak nih?
Gitu ya. Tapi saya katakan buat istri saya, tidak perlu. Harta kita di sorga. Amin. Kalau saya mau, waduh, di daerah saya itu hak saya. Istri saya bilang, kamu enggak, kumpul harta di dunia, tabung banyak di sana. Oh sedihnya, iya kan? Ngengat dan kara akan hampiri dan menghabiskan. Tapi kalau tabung harta di sorga, waduh, luar biasa. Itu pujian yang indah. Ini bagian yang pertama. Oleh sebab itu, Kejadian 50 ayat 17 berbunyi demikian. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Karena apa? Ayahnya berpesan demikian. Tapi bisa saja ayahnya juga nggak berpesan. Tapi mereka sudah mulai rapat keluarga. Udah kita datang kepada dia deh. Daripada kita dihantam. Kita nih nggak ada arti apa-apa. Kita udah tinggal di desa, dia tinggal di istana. Apa saja yang dia mau lakukan, bisa. Tapi sebelum dia lakukan itu, mari kita datang dan kita katakan bahwa ayah kita berpesan, datanglah kepada Yusuf dan katakan demikian. Bisa? Bisa saja ini bukan perkataan ayahnya. Perkataan mereka setelah mereka rapat, akhirnya mulai dapat ide. Udah kita datang. Bahwa ayah berpesan, kita harus datang kepada kamu untuk minta maaf. Tapi Bapak Ibu, ingat, maaf ini bukan cuma dari abang ke adik, adik dari abang ke kakak, tapi ini mesti terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Memaafkan, ini adalah kerendahan hati yang menunjukkan apa yang ada pada kita. Jangan ego, jangan kita ingin menang sendiri, tapi mari kita libatkan Tuhan di sana. Ini yang pertama. Yang kedua, pengampunan itu bisa terjadi karena ada belas kasihan. Jadi karena ada kerendahan hati, Bapak Ibu tadi saya katakan apa? Saudara-saudara Yusuf memiliki kerendahan hati. Tapi ingat, waktu mereka datang kepada Yusuf, Yusuf apa terjadi? Belas kasihan. Waktu mereka sampaikan apa yang mereka sampaikan, mau itu jujur atau tidak, tapi Yusuf merasa hancur hatinya. Karena apa? Dia tidak punya sedikit dendam. Dia tidak punya sedikit benci. Dia tidak punya iri hati. Tapi yang punya apa? Pengampunan. Dia menangis. Dia menyingkir dan dia menangis. Kenapa saudara-saudaraku punya pemikiran jahat terhadap saya? Seolah-olah saya akan membunuh mereka, saya akan melakukan pembalasan kepada mereka. Tapi kita lihat, Yusuf menunjukkan belas kasihan yang luar biasa. Sebagaimana Yesus Kristus memiliki belas kasihan bagi kita sebagai orang percaya, dia menunjukkan sampai mati di kayu salib dan dia bangkit hanya untuk kita. Bahkan dia naik ke sorga, dia menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan kita. Tapi dia katakan apa? Dia akan bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Inilah, di dalam kitab inilah yang paling banyak tercatat. Dan kita memang sebagai orang percaya nggak perlu takut. Tapi ada orang-orang yang nggak percaya, takut sama kita. Karena apa? Mereka nggak ada damai sejahtera. Yang ada iri hati, dengki, benci. Tapi sebagai orang percaya kita tinggalkan. Karena apa? Ada belas kasihan Allah dalam hidup kita, sebagaimana Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jadi kita nggak perlu takut. Belas kasihan itu yang bersama-sama dengan kita. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Karena Kristuslah kita berhak memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Tanpa Kristus kita tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Tapi dia bangkit membuktikan bahwa dia adalah anak domba yang memperdamaikan antara saudara, bapak, ibu, dan saya dengan Allah. Kalau dia tidak mati, tidak bangkit, percuma kepercayaan kita, sia-sia. Nah ini yang terjadi.
Ini yang terjadi. Oleh sebab itu pengampunan bisa terjadi karena ada belas kasihan. Jadi ada timbal balik. Waktu kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati, jangan takut. Saya kalau berdoa itu, istri saya suka bingung. Dia mulai dari menikah, dia selalu protes. Pi, kamu berdoa kapan sih? Saya kok nggak pernah lihat kamu berdoa. Dan memang saya nggak suka orang lihat saya berdoa. Kadang-kadang sambil olahraga, saya berdoa. Saya senang olahraga. Udah 5 atau 7 tahun, saya baru mulai olahraga lagi. Tadi mau ini, kamu bukannya ini minggu? Iya. Tapi apa? Sambil saya begitu, saya berdoa. Saya nggak mau orang lain tahu. Saya cuma pegang apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar dan kuncilah pintu. Gak perlu orang lain tahu. Tapi Bapak Ibu tahu, berdoa di persimpangan jalan dan supaya orang mengetahui, masih ada sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu diizinkan ke Israel, masih lihat. Masih lihat. Di persimpangan jalan orang masih berdoa. Maka itu mereka buat undang-undang. Kalau ada orang Kristen yang mengajak mereka jadi orang Kristen, hukum. Gak apa-apa, itu biasa. Jadi kita lihat, ini yang memang Allah inginkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bagian yang kedua. Karena ada belas kasihan. Belas kasihan itu kita dapat lihat di dalam Kejadian 50 ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inilah pengganti, bukan ayah loh, pengganti Allah. Kenapa? Inilah tipologi Kristus. Yesus nggak pernah katakan dia dirinya Allah, hanya Yusuf. Tapi kenapa? Allah punya rencana dalam kehidupan Yusuf untuk memelihara bukan cuma bangsa Mesir, tapi 12 suku dari bangsa Yahudi. Dia bersama saudara-saudaranya. Nah, maka itu dia katakan jangan takut. Ini juga Yesus suka katakan apa? Malaikat katakan apa? Jangan takut waktu Yesus lahir. Karena telah lahir di sana, iya toh, Sang Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Belas kasihan Allah itu kepada orang percaya itu luar biasa. Untung, ini saya katakan, untung saudara-saudara Yusuf ini tidak menyimpan dari rencana Allah. Mereka masih takut akan Allah. Mereka tetap hidup bersama-sama dengan Allah. Ini yang membuat belas kasihan Yusuf terjadi kepada mereka. Nah, ini luar biasa. Ingat, Paskah itu sesuatu yang luar biasa dan rugi bagi kita kalau kita tidak percaya. Maaf Bapak Ibu, sampai saat ini ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Tapi kita sebagai orang percaya, amin. Dengan iman kita, kita buktikan. Waktu kita buktikan itu, jangan pernah takut. Firman Tuhan katakan, apa yang perlu kita katakan? Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama-sama dengan kita. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam kecemasan, di dalam kebimbangan, dia tetap ada. Yang penting kita tunjukkan iman kita. Ini yang kedua Bapak Ibu, yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, saya percepat. Ya. Bagian yang ketiga, yang kedua, bagian pertama itu dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa Yusuf meminta mereka memandang kepada Allah untuk bertobat. Aku ini pengganti Allah. Jadi bukan bertobat kepada Yusuf, tapi bertobat kepada Allah. Karena apa yang mereka punya rencana kepada Yusuf itu melanggar perintah Allah.
Sebab apa? Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini mereka langgar. Maka itu Bapak Ibu, kalau ada timbul dalam hati kita untuk membuat orang lain sedih, membuat orang lain celaka, ya, katakan, dalam nama Yesus, iblis, engkau tidak berhak mengintervensi saya, karena saya milik Allah. Saya tunduk dan taat kepada Allah. Dan firman Tuhan katakan, saya harus mengasihi seperti Allah terlebih dahulu mengasihi saya sebagai orang berdosa. Ini yang pertama dari bagian kedua. Dan yang kedua dari bagian kedua dikatakan, karakter Kristus pengampunan itu bisa terjadi karena ada belas kasihan. Yusuf memperingatkan kesalahan mereka karena ia melihat kebaikan besar yang dikerjakan Allah dengan begitu indah dari peristiwa itu. Jadi dia lihat bahwa di balik rencana mereka untuk menghancurkan dia, itu sebenarnya kebaikan Allah yang ada, yang akan terjadi dalam kehidupan dia untuk mempersiapkan diri bagi mereka. Karena apa? Waktu dia sampaikan mimpi dia, saudara-saudaranya nggak terima. Gila lu anak bawang, anak kemarin, anak bau kencur gitu ya. Lu mau hebat sama seperti kita. Kita ini di ladang udah berhadapan dengan serigala, binatang buas. Kamu cuma di rumah enak-enak aja. Tapi disitulah pembuktian. Waktu kita menjadi orang percaya, orang boleh anggap kita kecil. Orang boleh menganggap kita tidak ada apa-apa. Tapi di mata Allah kita sangat berharga. Dan kita dipersiapkan untuk lakukan pekerjaan besar. Ini yang poin kedua dari poin kedua. Dan poin ketiga dari poin kedua ini dikatakan, pengampunan itu bisa terjadi karena ada belas kasihan. Yusuf meyakinkan mereka bahwa ia akan terus berbuat baik. Di mana ayatnya? Kejadian 50 ayat 21. Jadi jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Coba, cucu cicitmu, coba, hebatmu. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya katakan Yusuf ini tipologi Kristus? Yesus juga sama. Dia bangkit saat ini, dan hari ini kita rayakan Paskah. Dia bangkit dari antara orang mati. Bukan berarti dia bangkit dia begitu saja, tetapi dia kembali lagi mencari milik kepunyaannya. Dan pada saat nanti dia naik ke sorga, Bapak Ibu tahu, dia di sorga sana nggak leha-leha, nggak acuh tak acuh dengan milik kepunyaannya. Tapi firman Tuhan di dalam Alkitab dikatakan apa? Dia berdoa buat kita, supaya kita tetap ada dalam ketaatan, lindungan, kasih-Nya. Kita memiliki kerendahan hati supaya belas kasihan Allah muncul kepada kita. Mau atau tidak mau, itu kembali lagi kepada kita. Jadi Paskah membuktikan bahwa Kristus Allah satu-satunya yang bangkit dari antara manusia. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, menuntun kami hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Biarlah pengampunan-Mu boleh terjadi atas kami Tuhan, karena kami orang berdosa yang tidak masuk hitungan. Tapi saat ini kami tahu bahwa karena pengampunan-Mu kami layak bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin.